Jadi ketika semester 4, teman saya bercerita dia memiliki beberapa pasangan. Yang mana dia tinggal di kosan dan kosannya bebas. Si Doni ini bergonta-ganti pasangan. Dan melakukan hal-hal yang tidak baik atau dilarang oleh agama. Sehingga salah satu dari pasangannya itu mengandung anak Doni. Doni akhirnya memutuskan untuk bayi janinnya dijual kepada orang lain. Sampai pada suatu hari Intan bunuh diri. Doni kayak orang linglung. Karena setiap dia ingin tidur, dia merasa di kamar mandinya ada suara bayi yang mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Jangan lupa kepada sahabat Q Misteri di luar sana untuk like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi kalian semua. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya sendiri, yang kebetulan cerita ini adalah mengandung aibnya dia. Yang alhamdulillah sekarang sudah sadar. Dan dia ingin bercerita supaya hatinya plong. Pada awalnya si Doni ini berkuliah di salah satu kota pelajar di daerah Jawa Tengah. Orang tuanya mempunyai beberapa pabrik. Sehingga Doni ketika kuliah di salah satu universitas swasta di sana, banyak sekali wanita-wanita yang meliriknya. Dengan wajah yang ganteng, tinggi, dan kantong yang tebal, mudah sekali bagi Doni untuk menarik para wanita. Tetapi karena kemudahannya itu, Doni melakukan hal-hal negatif. Hal-hal yang bisa merusak masa depannya, baik untuk Doni maupun untuk pasangannya. Jadi ketika semester 4, teman saya bercerita dia memiliki beberapa pasangan. Yang mana dia tinggal di kosan dan kosannya bebas. Si Doni ini bergonta-ganti pasangan. Dan melakukan hal-hal yang tidak baik atau dilarang oleh agama. Sehingga salah satu dari pasangannya itu mengandung anak Doni. Nama wanita ini adalah si Mawar. Mawar berkata kepada Doni, "Don, lu harus tanggung jawab. Gua masih kuliah. Kenapa sih lu? Lu gak tahu apa? Lu udah hamilin gua. Ini buktinya." Si Doni langsung marah seketika. Langsung tidak tahu harus apa pada waktu itu. Diusirlah Mawar. Mawar tidak mau. "Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab." Si Doni beralasan, "Memangnya aku saja yang ada yang pernah gunain kamu?
Aku tahu ada banyak yang godain kamu laki-laki yang lain. Banyak sekali alasannya. Hingga akhirnya Mawar menghilang. Dan Doni kembali lagi di kehidupannya. Selang berapa bulan, Mawar tidak kelihatan. Dan Doni penasaran kemana nih Mawar. Akhirnya dia bertanya kepada temannya Mawar. Dia bertanya kepada temannya Mawar dan Mawar menginfokan bahwa Mawar sudah tidak kuliah lagi. Dia berhenti kuliah. Dia pulang ke kampungnya. Akhirnya Doni merasa bersalah. Pada waktu itu, selang berapa hari, Doni kembali lagi berbuat maksiat. Mencari lagi perempuan yang lain. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang wanita yang cantik. Yang bernama Intan. Berpacaranlah mereka. Hingga akhirnya Doni menghamili Intan. Doni kelabakan lagi. Intan pun nangis-nangis. Karena Intan adalah tulang punggung keluarganya. Doni akhirnya memutuskan untuk bayi janinnya dijual kepada orang lain. Pada awalnya Intan menolak. Saya nggak mau. Saya sayang dengan bayi saya. Mereka berdebatlah habis-habisan. Doni bersikukuh harus dijual karena dia tidak mau orang tuanya mengetahui kegiatan dia. Tidak mau masa depannya hancur. Intan pun juga sama. Tetapi Intan tidak tega menjual bayinya ke orang lain. Sampai pada hari kelahiran, yang mana pada waktu kelahirannya itu di sebuah puskesmas kecil di salah satu kabupaten di kota tersebut. Ketika si Intan melahirkan, si Doni malah keluar dan membawa seorang laki-laki dan perempuan. Si Intan kaget. Lu bawa siapa ya, Don? Udah lu tenang aja. Udah yuk lahiran. Setelah Intan lahiran, ternyata bayi yang dilahirkannya itu diambil sama Doni dan diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut. Dan Doni sudah menulis di atas materai bahwa bayi itu dijual ke mereka. Nangis kejar si Intan pada waktu itu. Dia merasa bersalah, tidak berhenti menangis. Dia memukuli Doni, meminta untuk membalikan bayinya. Tetapi Doni tetap kekeh pada pendiriannya. Selang berapa hari, Doni menghilang. Intan pun juga tidak bisa bertemu lagi dengan Doni. Doni seperti hilang di telan bumi. Sedangkan Intan stres kayak orang gila. Dia seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan orang lain tidak tahu. Dan dia tidak mau mengatakannya kepada orang tuanya. Sampai pada suatu hari, Intan bunuh diri. Keluarganya Intan, orang tuanya Intan, teman-temannya Intan kaget. Kenapa Intan bisa bunuh diri? Mereka pun mencoba untuk mencari Doni dan memberitahukan bahwa Intan bunuh diri. Intan sudah meninggal. Ternyata
ketika Doni melarikan diri, Doni kabur menuju pacar yang pertama, yaitu Mawar. Dia mendatangi rumah orang tuanya Mawar. Di situ dia melihat orang tuanya Mawar marah besar dengan Doni. Orang tuanya Mawar mengusir Doni supaya tidak bertemu dengan anaknya, Mawar. Yang karena Doni, Mawar tersebut berhenti berkuliah. Akhirnya Doni mencoba untuk membujuk, meminta maaf kepada orang tuanya Mawar. Karena dia ingin menghindar dari keluarganya Intan. Dia mencoba membujuk. Akhirnya luluhlah orang tuanya Mawar dan bercerita bahwa Mawar saat ini berada di kamar belakang. Doni kaget. Hah? Mawar ada selama ini? Ada. Tetapi tidak pernah keluar dari kamar tersebut. Maksudnya Bapak Ibu? Ternyata Mawar gila. Mawar dipasung oleh keluarga dan orang tuanya sendiri. Karena selalu mencoba untuk bunuh diri. Akhirnya Doni memberanikan diri. Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Saya sudah melakukan hal yang dilarang oleh agama. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Kalau boleh tahu, apakah Mawar mempunyai anak? Menangis, marah orang tuanya Mawar kepada Doni. Yang ternyata bayi yang dibunuhnya adalah bayi dari si Doni. Doni adalah ayahnya. Doni yang menyebabkan Mawar menjadi dipasung. Marah besar seluruh keluarganya. Diusirlah Doni. Doni kabur lagi dari tempatnya Mawar. Entah kemana. Sampai suatu ketika dia menginap di suatu hotel untuk melarikan diri dan bersembunyi. Dia mengingat terus tentang cerita ayahnya Mawar, bahwa Mawar membunuh bayinya. Mawar membunuh bayinya yang tidak dianggap oleh Doni. Doni kayak orang linglung. Karena setiap dia ingin tidur, dia merasa di kamar mandinya ada suara bayi yang mengikutinya. Setiap dia memejamkan mata, ada suara bayi. Dia bangun, hilang. Dia coba tidur kembali lagi, ada suara bayi. Dia bangun, hilang. Itu membuat Doni terjaga hampir 3 hari. Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya Doni memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya. Ternyata di rumahnya terdapat keluarga besar Intan. Intan minta pertanggungjawabannya. Intan minta anaknya, bayinya dikembalikan. Keluarganya Intan bicara dengan keluarganya Doni. Yang mana
Doni dimarahi habis-habisan. Doni dikucilkan habis-habisan. Akhirnya keluarga Doni menyanggupi akan mencari bayi Intan untuk dikembalikan. Keluarganya Doni tidak mengetahui bahwa ada satu bayi lagi yang berasal dari Doni, yang sudah dibunuh oleh Mawar. Kemanapun Doni pergi, selalu terdengar suara bayi menangis. Hingga Doni mencoba untuk membunuh diri dengan cara gantung diri. Tapi akhirnya orang tuanya mengetahuinya dan mencoba untuk membawanya ke orang pintar. Disitulah terungkap bahwa Doni memiliki satu bayi lagi yang sudah meninggal, yang dibunuh oleh ibunya sendiri, dan ibunya menjadi gila hingga saat ini. Doni, teman saya, akhirnya mengakui kesalahannya, mencoba untuk memperdalam agama, memperbaiki dirinya, hingga dia sanggup lagi untuk bergaul dengan teman-temannya. Dan akhirnya memberanikan diri bercerita dengan saya. Saya Ritan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita horor, misteri, silakan untuk email atau DM di deskripsi bawah ini. Q Mystery, everyone has story.